Saya bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan kami yang tepat ini sama-sama di tempat kami masing-masing mengikuti JC. Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kau sampaikan hati-Mu buat kami mau berbicara, kami mau dengar firman-Mu mengenai tujuan hidup kami Tuhan. Kami tahu nggak mudah, kami tahu mungkin juga dari banyak kami seringkali menyia-nyiakan hidup kami nggak ngerti apa yang jadi purpose hidup kami Tuhan. Kami sia-siakan waktu kami sia-siakan tenaga kami, kesempatan yang kami dapat selagi masih sekolah, selagi kami kuliah, selagi kami kerja Tuhan, untuk kesenangan kami sendiri. Tapi kami berdoa biar Engkau yang membukakan kami, Roh Kudus yang menolong kami mengerti apa yang jadi tujuan hidup kami sebenarnya ya Tuhan. Bukakan malam hari ini Tuhan pengertian firman-Mu Tuhan dengan luar biasa. Yang kami rindu biar selesai dari tempat ini, selesai dari JC ini Tuhan, kami boleh diubahkan hidupnya. Pikiran kami boleh diubahkan, setiap pengertian kami yang salah boleh diubah, setiap hati kami yang keras boleh juga dilembutkan Tuhan. Berbicara buat kami ya Roh Kudus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Shalom. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Kalau bisa, saya mau lihat jempolnya dong. Ya. Thank you buat teman-teman, setiap leader JC, pengurus inti ya. Thank you buat kerja kerasnya selama ini. Nggak cuma JC-nya aja, di acara-acara kita, internal kita juga kalian kerja keras dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Oke, malam hari ini kita bicara tentang purpose, tujuan, gitu ya, tujuan. Jadi hidup ini tuh punya 3 pertanyaan yang paling penting yang ditanya sama semua manusia harusnya. Kalau mereka mau berpikir sih ya, baik anak muda dari SMP, SMU, gitu, sampai yang tua. Yang pertama adalah apa itu manusia sih? Manusia itu apa? Hidup kita ini apa sebenarnya? Manusia itu apa? Lalu yang kedua, mengapa manusia ini harus hidup? Mengapa saya ini harus hidup? Tujuan hidup saya ini apa? Itu mengapa? Yang ketiga adalah bagaimana saya harus hidup. Jadi 3 pertanyaan itu yang penting ya. Apa, mengapa, dan bagaimana saya harus hidup. Gitu. Itu 3 pertanyaan penting yang ditanyakan oleh manusia itu sendiri. Jadi manusia pada satu titik tertentu dia akan temukan pertanyaan ini. Terserah kalian mau SMP masih SD pun, atau SMU, atau kuliah, satu titik kalian akan tanya hidup ini. Gitu. Apalagi orang-orang yang nggak Kristen, orang-orang yang tidak mengenal Kristus, wah mereka sulit sekali. Makanya nggak heran dari teman-teman kalian yang sia-sia hidupnya ya kan, nggak tahu tujuannya mau kemana. Mereka narkoba, mereka free sex, mereka bunuh diri, mereka lari dari rumah, gitu. Mereka nggak jadi apa-apa hidupnya. Itu karena mereka nggak ngerti tujuan. Nah, penting banget buat kita bicarakan mengenai purpose ini. Oke. Nah, next slide. Sebelum mulai, next slide. Sebelum kita masuk ke topik, ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan ya, 2 quiz nih ya. Yang pertama, apa hubungan 2 teguk air yang kita minum dengan kekristenan? Waduh, ini ngapain kok? Ini mau lomba fisika atau apa? Udah pusing sama sekolah gitu kan. Yang kedua adalah apa hubungannya menaati lampu merah dengan kekristenan? Ya, sepertinya sih di khotbah-khotbah saya juga mungkin saya udah pernah singgung gitu ya, saya lupa. Udah pernah atau belum. Nah, kita akan jawab ini. Bagi yang bisa jawab nanti terakhir ya, di akhir slide. Nanti kita akan bahas ini gitu ya. Yang bisa jawab, biasa sih kayak saya janji saya dulu ya, yang nggak pernah dicapai, yaitu menraktir VCT gitu ya. Cuma ngajak aja yang bayar tetap sinat-nat kan ya. Oke, lanjut. Nanti kita akan bahas 2 ini. Nah, jadi teman-teman yang udah tahu tentang purpose driven life, ada yang udah tahu? Purpose driven life ini adalah buku itu sangat famous sekali, sangat populer sekali waktu saya SMP, itu juga udah ada gitu ya. Dari Komsel, dari dulu Cool FA itu jadi dipakai bahan ini dari Pastor Rick Warren ya, tentang purpose driven life. Jadi tujuan hidup ini gitu. Nah, Rick Warren menyebut ada 5 tujuan dalam bukunya.
yang sangat terkenal, yaitu yang pertama adalah worship. Kita nih diciptakan Tuhan untuk worship, untuk penyembahan. Yang kedua adalah untuk fellowship, untuk persekutuan, gitu ya, dengan orang-orang beriman, dengan orang-orang yang sudah diselamatkan, persekutuan. Yang ketiga, kita diciptakan untuk pemuridkan, gitu. Ada discipleship, ada pemuridan itu ya. Jadi kita harus dimuridkan, kita memuridkan juga. Yang keempat ada ministry, melayani. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan, baik di gereja maupun di luar gereja, di sekolah, di kampus, gitu ya, di kerjaan, di keluarga. Kita diciptakan memang untuk melayani, gitu ya. Yang kelima adalah evangelism, jadi untuk penginjilan, baik penginjilan secara kata-kata verbal maupun secara hidup, gitu ya. Jadi penginjilan itu kan nggak cuma kata-kata, menginjil harus dengan kata-kata memang. Tapi ada kalanya kita juga harus seimbang dengan contoh hidup kita. Gitu. Itu juga penginjilan. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga terkenal banget, Westminster Shorter Catechism. Ini adalah pengakuan iman dari abad 17. Udah lama sekali gitu ya. Udah lama sekali. Nah, di question 1 itu dikatakan gini, apa tujuan akhir hidup manusia? Yang dikatakan jawabannya adalah tujuan akhir manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Ini quotes yang terkenal sekali. Apa tujuan akhir hidup manusia? Tujuan akhir hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Udah, tujuan itu kita hidupi. Nanti kita di surga sana, waktu Tuhan Yesus datang menyebut kita, yaitu untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia selama-lamanya. Ya, nah dua ini udah kita nggak usah perdebatin lagi, ini udah bagus banget gitu ya, tujuan hidup ini udah selalu kita pakai gitu ya. Tapi malam hari ini saya akan bawa dari sisi yang berbeda, ada sentuhnya juga, ada singgungannya juga tentang dua hal ini, tapi dari sisi yang berbeda ya. Next. Oke. Siapa yang tahu dua sosok ini ya? Yang pertama, udah jelas ya, tahu ya, Buddha Gautama ya, Siddhartha Gautama, Buddha. Kalau kalian ya saya sering sebut nonton Shin Gokong gitu ya, paling gampang Shin Gokong tahu lah ini ya, Buddha Gautama. Nah, yang kedua, ada yang tahu? Siapa ini kakek-kakek? Nah, keluarin deh. Selanjutnya next namanya. Jadi satu Buddha, yang kedua itu namanya Richard Dawkins. Gitu ya, yang menekuni, kalau teman-teman menekuni banget biologi gitu ya, apalagi di luar negeri, ini terkenal banget gitu. Nah, Buddha tahu ya, Siddhartha Gautama itu manusia, bukan Buddha apa namanya dalam pengertian Tuhan gitu. Nah, dua isme ini, itu satu Buddha, yang satu Richard Dawkins. Richard Dawkins seorang ateis, teman-teman. Ya, di luar sana sangat terkenal, dia ahli biologi yang sangat terkenal. Ateis, benar-benar ateis. Dia mengeluarkan banyak buku, artikel, semuanya itu menentang kekristenan, menentang Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Gitu. Dia keluarin banyak bukti dan sebagainya. Tuhan itu nggak ada. Nah, dua isme ini, Buddhisme dan ateisme, itu dua-duanya ateis. Buddha itu juga ateis. Ya, Buddha itu tidak punya pengertian Tuhan seperti kita, Tuhan pencipta, Tuhan yang seperti Roh Kudus gitu ya, yang menemani kita, yang menyelamatkan kita, terus nanti dia yang berkuasa, berdaulat dan sebagainya, itu nggak punya konsep Tuhan seperti itu. Jadi setiap manusia itu bisa menjadi Buddha gitu. Loh, terus dewa-dewa itu apa kok? Ya sama, dewa Buddha itu semua manusia punya kesempatan untuk bisa jadi Buddha sampai pencapaian tertinggi, sampai bisa melepaskan segala keinginan, masuk nirwana, nah bisa jadi Buddha. Gitu, eksis, terlepas dari segala keinginan. Ateisme juga sama, ateisme ya nggak percaya Tuhan. Next. Nah, orang ateis itu ya bilang hidup ini tidak punya makna karena setelah kehidupan ini kita tidak akan ada lagi. Loh, terus Buddha emang gitu kok? Iya, Buddha itu kalau kalian baca literatur dan pelajari sejarah dalam, nanti jangan cuma percaya begitu aja perkataan saya, nanti kalian harus selidikin sendiri, bener nggak nih perkataan Koko Daniel gitu ya. Nah, Buddha itu percaya bahwa setelah kehidupan ini, orang itu reinkarnasi terus kan, terus kalau perbuatan baiknya dia pas hidupnya baik, nanti reinkarnasi jadi baik juga di manusia atau bahkan dewa. Terus kalau dia jelek, makanya bisa jadi babi kayak Patkai, gitu, atau Senggokong dan sebagainya, bisa. Itu memang ada. Tapi kalau you bisa mencapai tertinggi, itu jadi Buddha, lepas dari segala keinginan. Dan artinya apa? Itu tidak eksis lagi. Nirwana itu bukan sorga.
Ya kalau teman-teman masih ingat, nirwana itu bukan surga. Makanya teman-teman nggak boleh bilang semua agama sama, semua mencapai surga yang sama, cuma jalannya aja beda. Ya kita udah bahas tuh ya di khotbah-khotbah saya beberapa waktu lalu, bahwa jalannya tidak sama, jalannya aja yang beda, cuma tujuannya sama kok, surga juga. Buddha tuh ada nirwana, bukan nirwana itu bukan tempat. Nirwana adalah ketiadaan. Jadi waktu teman-teman itu mencapai Buddha, hilang segala keinginan, itu tidak ada lagi, tidak eksis lagi. Nah, itu nirwana. Jadi nirwana itu bukan tempat, tapi lebih kepada keadaan. Gitu ya, tentunya nanti dalam Buddhisme itu ada pecahan lagi gitu ya, ada cabangnya lain lagi gitu ya. Nah, itu kita nggak bahas. Tapi secara umum kalau kalian tanya orang Buddhis akan percaya seperti itu. Nah, ateis juga sama. Ya, kita nih tidak ada. Lalu nanti setelah kita mati, tidak ada lagi. Gitu ya udah, karena kita nggak punya roh. Orang ateis itu tidak percaya sesuatu yang bukan materi. Materi itu ini ya. Materinya yang bisa kita sentuh gitu ya. Gelas, buku, ya apa namanya, kasur kalian, batal kalian, itu namanya materi. Sesuatu yang bisa diraba, yang bisa diindrai. Tapi kalau imaterial itu tidak bisa diraba, tidak bisa diindrai, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Itu namanya imaterial. Jadi orang ateis tidak percaya adanya roh. Ya karena Allah roh, makanya dia nolak kan. Roh itu nggak mungkin ada lah, Allah itu roh, tidak mungkin ada. Gitu. Nah, coba kita cek ya. Jadi orang ateis bilang gini, tadinya orang ateis ya bilang gini, kita ini tidak ada, kita ini nggak ada. Gitu. Umumnya kita ini sebenarnya juga dari makhluk bersel satu ya kan, evolusi kalau kalian tahu, evolusi berkembang gitu ya, jadi monyet, lalu jutaan tahun, miliaran tahun jadi manusia gitu. Tapi kan sebelumnya juga kita tidak ada. Lalu di tengah-tengah ada. Dan setelah kematian, tadi yang saya bilang, dia tidak ada. Aneh nggak teman-teman lihat ini? Aneh nggak? Kenapa kalau memang dari awal tidak ada, dan di akhir juga kita tidak ada, kenapa kita harus ada di tengah itu? Saya ulang sekali lagi ya. Jadi kalau kita tadinya tidak ada menurut orang ateis ya kan, lalu di akhirnya itu kita juga tidak ada. Setelah mati ini kita nggak ada lagi, nggak ada roh, itu semua mati. Cuma tubuh ini udah balik ke tanah lagi. Udah. Nggak ada yang eksis sama sekali, nggak ada surga, nggak ada neraka. Lalu kenapa harus ada itu loh di tengah itu? Harus ada itu. Kenapa kita harus hidup? Bukankah lebih enak Tuhan itu meniadakan aja semua? Atau kenapa kita tidak ada aja? Jadi nggak ada aja terus gitu. Kenapa harus ada? Kan aneh ya, aneh. Makanya kita juga percaya bahwa nggak mungkin sih kok kita nih ada terus tidak ada gitu, dan nggak punya tujuan, nggak mungkin. Nah, kita di dalam Kristen percaya kita ini memang tadinya tidak ada, lalu Tuhan ciptakan jadi ada, lalu dan terus akan ada, punya tujuan itu. Dan kita ini kekal, manusia tuh makhluk kekal rohnya, ya yuk antara masuk surga atau masuk neraka. Jadi kalau dari ini aja ya, kita nih ada, berarti tengah-tengah itu punya maksud teman-teman, pasti punya tujuan hidup ini, nggak mungkin nggak ada. Ya jadi sekarang yang teman-teman waktu masih sekolah gitu ya, aduh keluarga saya begini gitu ya, kok hidup ini kayaknya nggak ada maknanya, sekolah juga bosen, terus lagi corona begini juga. Dia harus tahu kita ini punya tujuan hidup, kita punya tujuan hidup, dan kita ada di dunia ini bukan suatu kebetulan atau sia-sia gitu, nggak mungkin. Ya karena Tuhan itu punya maksud pasti. Nah sekarang coba saya tanya ya teman-teman, coba sebutin aja satu ya di dunia ini, nggak usah di dunia ini deh, dari tubuh kita aja. Tubuh kita ada nggak yang tidak berfungsi, yang tidak punya tujuan? Sebutin satu aja. Nggak ada ya. Kalau kalian punya temen yang dokter gitu ya, coba tanya deh. Dia udah belajar semua anatomi hidup manusia gitu kan, tubuh manusia. Ada nggak satu aja bagian dari tubuh manusia yang nggak punya fungsi? Jawabannya pasti tidak. Nggak ada ya. Tuhan udah ciptakan sangat bagus gitu ya. Hidung kita nih kenapa lubangnya dua di bawah gitu ya? Kenapa nggak ke atas hidungnya? Gitu ya. Kalau ke atas kan hujan penuh hidung kita. Terus juga kenapa kuping kita nggak satu kok? Kenapa dua? Kenapa nggak satu aja? Ya nggak bisa pakai kacamata juga, susah kan? Gitu. Kenapa hidung kita satu? Kenapa mata kita dua? Kenapa mulut kita satu? Gitu. Itu ada maksudnya. Semua punya tujuan. Di dunia ini juga semua punya fungsi, punya tujuan. Jadi Tuhan nggak mungkin ciptain kita. Tuhan tuh berhikmat banget, sangat bijaksana.
ciptain kita pasti punya tujuan, pasti. Sekalipun ya itu kan buat suka-sukanya Tuhan aja, ya suka-suka juga tujuan. Gitu. Ya suka-suka Tuhan juga tujuan. Manusia aja menciptakan sesuatu nggak mungkin nggak ada tujuan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti punya tujuan. Ya. Lanjut. Nah, ini juga penting ya. Jadi kita harus mengetahui dulu identitas kita. Jadi sebelum kita tahu tujuan hidup kita, teman-teman harus mengerti identitas kita. Ya, itu lebih penting karena memang siapa kita itu menentukan apa yang kita akan lakukan ke depan, gitu ya. Nah, teman bisa baca nih, mengetahui apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita lebih penting dari apa yang seharusnya kita lakukan bagi Tuhan. Jadi kalau teman-teman selama ini sibuk, gitu, aduh gue mesti lakukan apa ya buat Tuhan ya, gue pelayanan, rajin, gue harus sekolah, gue harus ini, harus itu, harus pelayanan, harus kerjakan apa buat Tuhan gitu ya. Tapi yuk kadang-kadang nggak mikirin bahwa identitas kita itu lebih penting. Jadi teman-teman harus mengerti dulu apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Itu yang kita bahas juga waktu saya khotbah terakhir tentang salib Kristus. Itu kita ini adalah umat pilihan Allah, anak yang telah ditentukan sejak semula ditebus oleh Kristus. Gitu di Efesus 2 ayat 10 itu dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau kita hidup di dalamnya. Jadi teman-teman harus mengerti dulu identitas kita. Sama, semua kehidupan juga kita ditentukan identitas dulu. Coba ya, contoh ya. Kalian kan gini, misalnya Kristi ya. Kristi itu kan nggak mungkin ngerjain UTS. UTS-nya anak binus. Nggak mungkin gitu. Pasti dia ngerjain UTS-nya, UAS-nya anak UPH. Ya dia sebagai mahasiswa. Karena apa? Karena dia udah daftar dulu, diterima, identitas dalam tanda kutip itu adalah mahasiswa UPH. Makanya dia bertujuan untuk lulus dari UPH. Dia nggak mungkin ngerjain UTS-nya anak binus, anak Trisakti, nggak mungkin. Karena identitas dia adalah anak UPH. Gitu. Sama, kalian juga sama gitu. Sekolah di Tarsi, sekolah di BK3, sekolah di mana. Gitu ya. Itu kan you punya identitas dulu. Baru you punya tujuan, yaitu lulus dari situ. Kan gitu. Di pekerjaan juga sama. Kamu diterima dulu di pekerjaan, itu interview, diterima pekerjaan, baru punya tujuan, yaitu untuk memajukan perusahaan ini sama-sama. Itu you nggak mungkin kerjain perusahaan orang lain, kan gitu. Jadi identitas itu penting. Nah, identitas kita itu adalah itu. Kita ini umat pilihan Allah dan dari tebus. Nah, kita udah punya tujuan itu loh. Jadi Tuhan tuh ciptain dulu, you udah jadi anak, baru punya tujuan. Ngerti ya? Jadi identitas kita tuh adalah umat tebusan. Dan kita ini luar biasa banget, teman-teman. Ini hanya kekristenan yang ngajar ini. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Ya. Next. Lagi. Jadi apa tujuan hidup kita? Nah, ada dua. Ya, singkat aja. Yang pertama, ini harus teman-teman ingat ya. Yang pertama adalah menjadi seperti Kristus. Gitu ya, gembala pembina kita, Pak Niko, itu udah sering banget ya dari dulu. Gembala kita juga di Yo sama Tante Yo juga udah sering mengingatkan bahwa kita harus jadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus adalah tujuan utama kita. Di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan gini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi teman-teman harus hidup sama seperti Kristus hidup, itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita. Di dunia ini diusahakan, nanti sempurnanya waktu kita diangkat. Gitu. Sekarang nggak bisa sih, sekarang kita masih di dalam dosa, pergumulan gitu ya. Kita berusaha terus sebisa mungkin gitu. Tapi penggenapan keselamatan itu nanti ada waktu kita bersama-sama dengan Kristus. Kita melihat dia muka dengan muka. Gitu. Paulus bilang, sekarang aku melihatnya seperti cermin, bayang-bayang. Gitu. Tapi nanti waktu ketemu muka dengan muka, udah clear semuanya. Nah itu, ya wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dari sekarang kamu harus usahakan itu. Nah ingat WWJD. Apa itu? What would Jesus do? Ini dari saya kecil udah ada ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan kalau Tuhan itu ada di posisi kalian. Ya kalau kalian lagi di kamar sendirian gitu ya, buka internet, ada godaan untuk buka untuk lihat film porno, untuk lihat gambar porno. Coba tanya deh, what would Jesus do? Apa ya kalau Tuhan itu ada di posisi kalian? Dia akan klik nggak tuh? Dia akan buka nggak? Kalau teman ada godaan nyontek gitu ya, ada nyontek sekarang kan online ya, nggak ada yang tahu kan teman nyontek atau enggak gitu, guru kalau ujian nggak ada yang tahu. Tapi kira-kira mesti mikir, what would Jesus do? Kalau Tuhan ada di posisi saya, lagi mau ngerjain tugas gini, kira-kira dia bakal buka contekan apa enggak ya?
Kayaknya enggak deh, nggak mungkin Tuhan tuh lakuin itu. Itu loh. What would Jesus do? Ngerti ya? Kalau teman-teman kerja gitu ya mulai males, kuliah mulai males, udah apa namanya, udah lelah deh, udah nggak percaya, udah nggak peduli ya mau lulus apa enggak gitu atau dapat IP yang penting gue lulus gitu ya. Kira-kira what would Jesus do kalau dia jadi mahasiswa? Kayaknya enggak ya, nggak mungkin kayak saya nih kok. Yesus pasti kasih yang terbaik karena dia udah kasih contoh. Dia teladan hidup yang terbaik. Gitu ya. Jadi ingat ya, what would Jesus do? Gitu. Dari situ ya, Filipi 2:5 dikatakan, hendaklah kamu punya sehati dan sepikiran dengan Kristus. Gitu. Udah jelas ya. Tujuan hidup kita pertama adalah menjadi seperti Kristus. Sama-sama katakan menjadi seperti Kristus. Ya, yang kedua. Yang kedua adalah menjadikan orang seperti Kristus. Ini yang kedua, teman-teman. Ya, udah nggak ada yang lain juga. Menjadikan orang seperti Kristus, udah gembala peminat kita, gitu ya. Pak Peter, Bu Kristi, ini udah diulang-ulang dari dulu bahwa kita menyelesaikan amanat agung, ya kan? Memuridkan, gitu ya, membaptis, kita mentoring, kita membangun pertumbuhan orang lain, kita menginjil, gitu. Ini menjadikan orang seperti Kristus, ini tugas kita juga, tujuan hidup kita juga. Dan nggak ada yang lain, teman-teman. Harus ini, ya. Kalau enggak, kita akan kehilangan arah, gitu. Ya, jadi di cool, teman-teman punya cool di JC ini, atau di sekolah punya teman cerita, tiba-tiba ada orang yang cerita mau kenal Tuhan, atau dia udah bosen, keluarganya udah seperti apa, udah nggak karu-karuan. Nah, yuk masa nggak mau tolong orang kayak gini, gitu. Ini kesempatan kita harus jadi harus menjadikan orang juga seperti Kristus. Di cool-cool gitu ya, di di JC ini, di youth dan sebagainya, kita punya kesempatan. Dan juga sama, saya juga pelayanan di kampus, saya punya mahasiswa, saya punya murid, saya berusaha untuk menyelipkan tujuan ini, menjadikan orang seperti Kristus juga, bagi nilai-nilai kekristenan jadi contoh dan sebagainya, walaupun sulit, tapi bisa. Oke, yang kedua menjadikan orang seperti Kristus. Nah, next coba. Kedua hal ini, next. Dua tujuan ini itu harus direalisasikan dalam kehidupan kita. Itu termasuk sekolah, kuliah, kerja, keluarga. Ya, next. Jadi dua hal ini bukan abstrak ya. Maksudnya menjadi seperti Kristus itu apa kok? Menjadikan orang seperti Kristus itu apa? Masih abstrak mungkin. Tapi ini harus direalisasikan dalam setiap kehidupan kita. Ini. Jadi ada satu prinsip ya. Ini teman-teman juga harus ingat ya. All truth is God's truth. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Gitu. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Ya, Alkitab memang kebenaran Allah, tapi Alkitab bukan cuma Alkitab yang berisi kebenaran Allah. Oke, bukan. Tapi teman-teman belajar sains, ini buat yang sekolah ya. Belajar sains, belajar psikologi, ya kayak Cinatnat, belajar hukum, belajar musik, belajar filsafat, belajar PPKN, apapun. You name it deh, semua. Teknik sipil, semua yang di kuliah-kuliah di jurusan itu semua juga adalah kebenaran Allah yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu juga adalah kebenaran Allah. Gitu, ya. Tidak ada satupun mata pelajaran sekolah di kuliah ini yang nggak berhubungan sama kekristenan, makanya. Oke, jadi punya hubungan semua. Nah, dari sini loh kita nih merealisasikan menjadi seperti Kristus itu. Ini kalau teman-teman males gitu ya belajar, ini sekolah buat apa ya kok? Ini kan juga banyak yang bahas bahwa kalau sekolah kuliah S1 itu kan juga nggak dapat kerja ya, bisa juga nganggur kok. Terus buat apa buang-buang duit, buang-buang patang, ini gue nggak usah kuliah. Mungkin juga teman-teman ada yang punya pemikiran kayak gitu, apalagi video-video di YouTube juga beberapa banyak kan. Yuk nggak usah kuliah, S1 sekarang banyak yang nganggur. Kuliah tuh nggak guna, sekolah tuh nggak guna. Loh, yuk sekolah mau jadi apa? Kuliah bukan buat dapat duit, bukan supaya kerja itu. Wah sayang banget kalau teman-teman cuma punya pikiran kayak gitu. Yuk kuliah, sekolah itu harus cari kebenaran Allah. Ingat ya, jadi teman-teman sekolah, kuliah, belajar ini itu sesuai dengan panggilan teman-teman, hukum, musik dan sebagainya, itu untuk menemukan kebenaran Allah itu loh. Ya, supaya you bisa jadi seperti Kristus itu di sekolah. Kenapa nggak bisa? Bisa. Jadi di sekolah, di kuliah itu bukan cuma di gereja doang.
Jadi seperti Kristus itu bukan cuma dengar khotbah, gitu ya, itu saat teduh, nyanyi, praise and worship di gereja, bukan. Jadi di sekolah pun, di kuliah, di tempat kerja, itu bisa jadi seperti Kristus. Memang bisa. Menjalankan dua tujuan itu menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Kristus itu bisa di tempat kerja, di sekolah. Ya, jadi semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Next. Nah, ini nih bahasan tadi ya. Contohnya apa sih kok? Teman-teman tahu molekul ya? Apa hubungannya tadi ya pertanyaannya? Ingat ya, Gus ya. Apa hubungannya minum 2 teguk air, minum nih 2 teguk air ya, dengan kekristenan? Apa hubungannya? Teman-teman tahu molekul ya? Molekul itu kumpulan atom gitu. Ya, kumpulan atom 2 atau lebih gitu diikat dengan senyawa kimia ya. Dan teman-teman udah belajar fisika, belajar kimia harusnya cukup mengerti lah ya. Nah, apa hubungannya? Kok saya belajar fisika kok, hukum gravitasi ini ngapain kok MC kuadrat, gitu ya, belajar matematika, Pitagoras, ini kayaknya nggak ada hubungan deh kok. Kenapa ya? Saya mau jadi musisi, ngapain saya belajar matematika, ngapain saya belajar biologi, ngapain saya belajar fisika? Oh, ternyata enggak. Dalam fisika, itu bisa temukan kebenaran Allah. Gitu. Nah, saya sekarang bukain ya, ada beberapa sebenarnya, banyak. Ini nggak cukup waktunya, saya kasih 2 contoh. Nah, yang fisika nih, 1 contoh. Next. Teman tahu nggak, di dalam 2 teguk air yang kalian minum, itu jumlah molekulnya itu ada 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini apa kok? Sekali lagi ya, dalam 2 teguk air yang kalian minum, itu jumlah molekul di dalam air itu ada 6,02 kali 10 pangkat 23. Lu ngerti kan 10 pangkat 23? Ya artinya nolnya 23 gitu kan. Jadi ya. Nah kalau jumlah-jumlah itu kurang lebih itu 6 tapi nolnya 23. Gitu. Ngerti ya? Jadi itu panjang banget loh. Kalian tahu triliun kan? Triliun itu berapa? 12 nolnya. Triliun. Ya kan? Miliar ada 9. Ini 2 kali lipatnya dari triliun. Waduh banyak banget ya. Nah next. Nah kalau teman-teman molekul tadi ya, molekul yang ada di 2 teguk air tadi, kalau diubah jadi kertas HPS, terus ditumpukin ya, ini ahli yang ngomong ya, ini bukan orang sembarangan. Ini ditumpukin HPS, teman-teman tahu nggak? Itu nyampenya bisa sampai matahari. 6, 10 pangkat 23. Itu kalau ditumpuk, bisa sampai matahari HPS-nya. Dan mungkin bisa balik lagi ke bumi. Saking banyaknya. Dan kalian tahu nggak? Tuhan bisa masukin sebanyak itu cuma dalam 2 teguk air. Wow. Makanya sekarang kalau nyanyi How Great udah nggak boleh sembarangan lagi. You ngerti kan How Great tuh betapa besarnya Tuhan tuh kayak apa? Hebat banget. Bisa masukin molekul sebanyak itu cuma dalam 2 teguk air. Kalau satu aqua ya, tadi teman-teman lihat ya, satu aqua tuh 250 mili ya. Itu dikali 13 lagi, 13 kali 6 kali 10 pangkat 23. 1 gelas aqua itu ya, itu bisa bukan matahari lagi mungkin ya. Bolak-balik gitu. Gitu loh. Jadi, wah, Tuhan tuh luar biasa banget. Ya kan, dari tahu ini ya, dari sains yang kalian pelajari, yuk makin kagum gak sama Tuhan. Sekarang saya udah belajar, ini saya juga belajar sains dikit-dikit gitu ya, nggak dalam kayak orang sains, tapi karena saya belajar apologetika, jadi saya belajar juga tentang sains, karena kalau ngadepin orang ateis, mereka kan sains banget, mereka lebih berpegang pada sains, mereka beranggapan sains itu bertentangan sama agama, padahal enggak. Justru yang kayak gini-gini membuktikan Tuhan ada. Gitu ya, dunia ini dari mana gitu ya, planet-planet, matahari, kok bisa matahari itu kalau sedikit aja lebih dekat dari dunia ke bumi gitu ya, itu kita gosong semua, dari hidup. Tapi kalau lebih jauh dikit ya, itu kita beku semua. Kok bisa presisi gitu jaraknya ya Tuhan? Atur seperti itu. Nah, tanya aja ilmuwan. Tanya aja kalau matahari jauh lebih dikit aja, itu udah beku semua kita. Gitu. Kok Tuhan bisa presisi gitu ya? Luar biasa. Makin kagum gak sama Tuhan? Nah, kekaguman itu membuat kita tuh menyembah lebih dalam lagi. Itu menjadi seperti Kristus tuh karena kekaguman kita loh. Worship tadi, dalam worship. Nah, next. Yang terakhir adalah ini. Apa hubungannya menaati lampu merah dengan kekristenan? Di PPKN gitu ya. Kalau lampu merah gitu ya, harus taatin lampu merah. Diajarin ya dari SD gitu ya.
buang sampah jangan sembarangan. Apa hubungannya? Nah, udah jelas kan di Matius 22 ayat 30 sampai 39 kan apa Tuhan bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan sama hatimu ya kan bla bla bla, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sama seperti dirimu sendiri kan. Jadi udah jelas kalau teman-teman tidak taat lampu merah itu kan membahayakan orang, benar nggak? Sering lihat kan, saya pernah bilang juga itu kalau ada lampu merah nih terus terobos aja kan, yang dari jalan sana kan udah hijau kan, dan kita nggak jarang juga lihat orang tuh papasan kayak nabrak ya, itu kan kita membahayakan orang lain. Udah jelas Matius itu bilang, Tuhan Yesus bilang kasihlah sesamamu manusia, bukan membahayakan gitu, iya kan? Dia masa bahaya diri sendiri dan membahayakan orang lain, dan nggak boleh. Udah jelas harus kita mengasihi itu loh. Jadi prinsipnya itu mengasihi sesama, tapi manifestasinya bentuknya bisa beda-beda, ya kan? Melawan guru, melawan orang tua, kita harus mengasihi gitu. Taati lampu merah, buang sampah sembarangan. You tahu kan akibatnya banyak itu dari SD kita dari kasih tahu banjir, kotoran apa lingkungan jadi kotor gitu. Itu kan bentuk kita tidak mengasihi sesama. You melanggar hukum ini, hukum yang dua penting itu loh, mengasihi Tuhan dan kasih sesama. Ya, jadi ada hubungannya sama semua hubungan pelajaran kita tuh sama kekristenan tuh ada. Nah dari sini kita jadi seperti Kristus dan menjadikan orang juga seperti Kristus. Jadi kekristenan tuh nggak abstrak. Ya, next. Oke, ya. Jadi ini terakhir. Jadi kalau orang seperti Kristus itu tugas kita. Ya, saya ada cerita juga. Kalau ada teman-teman yang datang gitu ya, teman-teman kalian yang nggak kenal Tuhan, mereka datang, ya hidup gue susah nih, gue mau bunuh diri. Kemarin gue udah coba, keluarga juga udah rusak, gitu ya, mau bercerai, papa mama atau sebagainya gitu. Yuk masa nggak mau tolong? Ya kan, saya juga cerita kan waktu itu ada musisi juga senior yang kasih tahu, yang tanya apa, yang datang ke saya gitu ya, cerita, saya udah nggak percaya lagi Alkitab. Dia musisi gereja, terkenal dari dulu. Terus datang tiba-tiba, gue udah nggak ke gereja lagi 3 bulan nih. Sama istrinya nggak ke gereja lagi 3 bulan, kenapa? Gue udah lagi nggak percaya lagi sama Alkitab. Kok Alkitab disusun sama manusia? Katanya firman Tuhan. Ayo, gitu. Udah saya jelasin gitu ya panjang lebar dan sebagainya. Masa you nggak mau tolong orang kayak gini? Masa teman-teman nggak mau? Di kampus teman-teman ada yang nggak percaya Tuhan lagi gitu ya, atau yang mau kenal Tuhan, atau yang hidupnya sia-sia nggak punya tujuan, you nggak masa nggak mau tolong orang kayak gini? Ya, jadi tujuan hidup kita tuh ini. Tuhan mau kita di dunia ini, di sekolah, di kampus, tempat kerjaan, itu punya tujuan seperti ini. Ya, Roh Kudus sudah bekerja gitu ya, sesuai tuntunan Gembala Pembina kita. Roh Kudus memang lagi bekerja memakai kita untuk bawa jiwa. Era penuaian terbesar dan terakhir ini. Memang harus tangkap ini. Gitu ya, jangan sia-siakan hidupmu. Jadi 2 tujuan ini ya, yang harus kalian keep 2 ini, yaitu menjadi seperti Kristus dan juga menjadikan orang seperti Kristus. Ini kita bawa terus sampai nanti. Oke, saya ajak kita berdoa sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami boleh dengar firman-Mu walaupun sebentar dan sedikit saja. Tapi kami diubahkan, Tuhan. Kami rindu, kami diubahkan Roh Kudus yang kami mengerti. Mungkin kami ada hal-hal yang kami belum pahami sepenuhnya. Tapi kami berdoa Roh Kudus ya terus membukakan kami, menolong kami, beranugerah untuk kami supaya kami bisa mengerti apa yang jadi isi hati Tuhan hari demi hari. Dan terus ingatkan kami Tuhan bahwa tujuan hidup kami hanya 2, yaitu menjadi seperti Engkau, menjadi seperti gambaran anak-Mu, karena Engkau telah tebus kami sudah jatuh dalam dosa, kami sudah mati, tapi Tuhan mau membangkitkan kami, Tuhan mau menghidupkan kami kembali, menolong kami, sehingga kami boleh jadi anak-Mu, jadi umat tebusan, dan kami dipersiapkan Tuhan untuk pekerjaan yang luar biasa, seperti yang Kau katakan dalam Efesus 2 ayat 10, bahwa kami diciptakan untuk suatu pekerjaan yang mulia, pekerjaan besar yang Kau sudah sediakan bagi kami Tuhan, selama kami sekolah, selama kami di kampus, selama kami di tempat kerja, selama kami di keluarga kami Tuhan. Libatkan kami Tuhan, kami nggak mau jadi penonton saja, kami nggak mau jadi pendengar saja Tuhan, tapi kami rindu terlibat Tuhan. Libatkan kami dalam pekerjaan-Mu yang besar ini Tuhan, libatkan kami, sekolah kami, libatkan kami Tuhan. Kami mau hidup kudus, kami mau hidup sungguh-sungguh, lebih rajin lagi baca firman Tuhan, lebih banyak belajar,
lebih rajin lagi di sekolah, lebih sungguh-sungguh lagi kuliah, bekerja kami Tuhan, karena kami tahu ada rencana Allah yang indah Tuhan di dalam semua kegiatan yang kami lakukan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Kita akan kembali buat doa. Yuk teman-teman, sebelum kita selesai ibadah, kita sama-sama berseru seperti habis berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan, dan kasih dari Allah Bapa, datang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, terus boleh menyertai kita. Kita boleh jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, selesai dari tempat ini, dan kita semua akan dipakai Tuhan dengan luar biasa di era penuaian yang terbesar dan terakhir ini. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita disiapkan jadi mempelai-mempelai Kristus sampai Ia datang kembali, dan bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan, amin. Thank you Ko Dewi untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman boleh sama-sama buka kameranya. Thank you Ko Dewi. Thank you Ko Dewi. Dan nanti kita mau foto dulu ya Ko. Ya Ko Dewi jangan leave dulu, kita mau foto dulu. Nah kita mau juga say thank you buat teman-teman yang di Facebook dan di YouTube. Dan kita nanti akan fellowship bareng, jadi teman-teman bisa join ke link Zoom yang ada. Kita. Thank you teman-teman, God bless you. Bye-bye, happy Sunday.